Februari tahun 1944, sebuah pagi berkabut menyelimuti dataran subur di luar Yogyakarta. Ketika embun masih menggantung di ujung daun padi yang menguning, dari kehauan suara jangkrik dan kepak burung bangau terdengar tenang, seolah tidak ada perang yang sedang mengoyak dunia. Namun, di balik lapisan kabut itu, sesuatu yang asing mengintai di antara rumpun padi. Sebuah tonjolan logam besar, ditutupi daun pisang dan jerami basah. Dari permukaannya yang berkarat samar, bisa terlihat bentuknya jelas, kubah menara meriam. Dengan laras baja yang dibungkus karung goni. Itu bukan alat pertanian. Itu adalah tank Jepang model Type 95 Hago, mesin perang ringan yang sudah kenyang darah dari pertempuran di Cina dan Filipina. Namun di sini di tengah sawah Jawa yang tenang, ia bersembunyi, seolah menunggu perintah yang tak kunjung datang. Beberapa prajurit Jepang dari divisi ke-16 sibuk mengelilinginya. Tubuh mereka kurus, wajahnya penuh debu lumpur. Salah satu dari mereka, Letnan Saburo Tanaka, usia 28 tahun. Memeriksa penutup laras, memastikan kamuflase tidak goyah oleh angin pagi. Pastikan jerami itu tetap lembab, katanya dengan nada dingin. Jika kering, pantulan logam bisa terlihat dari udara. Di kejauhan, suara pesawat sekutu kadang terdengar samar, bergemuruh di langit selatan. Sekarang, setelah kekalahan Jepang di Papua dan Kepulauan Solomon, wilayah Jawa menjadi semakin penting. Disinilah Jepang membangun pertahanan tersembunyi, bukan di benteng atau hutan, tapi di sawah, di tengah kehidupan rakyat yang tampak biasa. Para petani lokal sering melihat truk-truk Jepang datang malam hari. Mereka membawa potongan baja, drum minyak, dan kadang bagian-bagian mesin yang diselimuti terpal hitam. Namun setiap kali seseorang bertanya, para tentara hanya menjawab singkat, untuk proyek irigasi. Padahal, proyek irigasi itu adalah garis pertahanan rahasia yang membentang dari Klaten ke Purworejo. Di bawah permukaan tanah, Jepang menggali bunker kecil, menanam drum bahan bakar, dan menyembunyikan tang di titik-titik strategis, terutama di dekat jalur kereta dan ladang yang bisa dijadikan landasan darurat. Suatu sore, seorang pemuda lokal bernama Sastro, yang bekerja sebagai penarik bajak, menemukan sesuatu yang aneh. Saat bajaknya tersangkut, ia menarik karas-karas, dan tiba-tiba tanah di depannya runtuh, memperlihatkan lubang persembunyian dengan plat logam di dalamnya. Dalam sekejap, dua prajurit Jepang muncul dari balik semak, menodongkan senapan Arisaka. "Tidak ada yang kau lihat," kata salah satunya dalam bahasa Indonesia. "Patah-patah. Pergi. Sekarang." Sastro pergi dengan gemetar. Tapi sejak hari itu, desas-desus mulai menyebar di desa, bahwa Jepang menyembunyikan mesin perang di bawah ladang padi. Beberapa warga bilang, mereka melihat perwira Jepang memeriksa sawah malam-malam, membawa lentera redup, menggali parit-parit kecil, lalu menutupnya dengan jerami lagi sebelum fajar. Dan semakin lama, semakin jelas satu hal. Jepang sedang mempersiapkan pertahanan terakhir mereka. Bukan di medan tempur terbuka, tapi di tengah sawah yang seolah tak berbahaya. Di markas kecil di pinggir desa, Letnan Tanaka menatap peta besar yang terbentang di meja kayu. Garis-garis merah menunjukkan posisi tank yang tersembunyi di berbagai titik. Ia tahu, perintah dari markas di Batavia jelas. Bila sekutu mendarat di Jawa, pertahanan harus siap dalam 24 jam. Namun Tanaka tahu, kenyataan di lapangan berbeda. Tang-tang yang mereka punya sudah tua, bahan bakar terbatas, dan amunisi makin menipis. Tapi ia tidak punya pilihan. Perintah adalah perintah. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak, ia menulis laporan untuk atasan. Posisi pertahanan di sektor selatan telah selesai. 3 unit Hago dan 1 Type 97 Chiha siap dalam posisi kamuflase. Ia berhenti menulis sejenak. Di luar, suara jangkrik berpadu dengan gemericik air sawah. Dalam hati, ia tahu, semua ini mungkin hanya akan menjadi kuburan baja di tengah padi. Tapi Jepang telah bersumpah untuk bertahan, bahkan hingga tetes darah terakhir. Sementara itu, di kejauhan, suara mesin truk sekutu mulai terdengar dari arah timur. Di pagi berikutnya, kabut tipis kembali turun di atas ladang padi. Para petani mulai bekerja seperti biasa. Tapi kini mereka tahu, di bawah tanah yang mereka injak, ada sesuatu yang menakutkan. Baja, mesiu, dan rahasia perang yang tak mereka pahami. Letnan Saburo Tanaka berdiri di tepi sawah, mengamati para prajuritnya yang sedang menutupi 1 unit Type 97 KIH dengan jerami basah dan batang padi. Tank itu masih berbau solar dan lumpur. Di atas menara meriamnya, seorang mekanik muda,
Kawakami menempelkan lapisan lumpur tebal, menciptakan tekstur yang menyerupai gundukan tanah. Lebih tebal di sisi kanan, kata Tanaka pelan. Pantulan dari logam masih terlihat jika matahari condong ke barat. Kawakami mengangguk. Ia baru berusia 20 tahun. Dikirim dari Osaka pada 1943. Terlalu muda untuk perang, tapi terlalu tua untuk mundur. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena lapar. Persediaan makanan semakin tipis, dan mereka hidup dari beras yang sebagian besar diambil dari desa-desa sekitar. Tanaka tahu, moral pasukannya menurun. Mereka bukan lagi tentara perkasa yang pernah menaklukkan Malaya dan Filipina. Mereka kini hanyalah bayangan tentara kekaisaran. Bersembunyi di sawah, memandangi langit sambil menunggu pesawat musuh lewat. Namun Jepang tidak main-main dengan strategi kamuflase mereka. Di bawah perintah Kolonel Nakagawa, seluruh unit teknik di Jawa Tengah mendapat tugas rahasia. Menciptakan ilusi pertanian normal di atas posisi militer. Di tempat di mana tank dikubur, mereka menanam padi. Di atas bunker, mereka menumbuhkan sayuran. Bahkan parit-parit amunisi disamarkan sebagai saluran irigasi. Malam hari, kegiatan berubah total. Ketika semua warga sudah pulang, prajurit Jepang bekerja cepat. Menggali, memindahkan laras, memperbaiki mesin, dan mengisi bahan bakar dari drum yang mereka tanam di bawah gubuk kayu. Semua dilakukan dalam diam. Hanya diterangi lentera kecil, agar tak terlihat dari udara. Salah satu malam, seorang petani tua bernama Pak Wiryo diam-diam mengintip dari balik rumpun pisang. Ia melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin, cahaya redup dari obor, dan di tengah sawah, sebuah sosok raksasa dari baja perlahan muncul dari lumpur. Diangkat menggunakan katrol sederhana. Larasnya menjulur seperti monster yang baru bangkit dari bawah tanah. Pak Wiryo hampir berteriak, tapi segera menutup mulutnya. Ia tahu, jika ketahuan, nyawanya habis. Keesokan harinya, ia mendatangi kepala desa dan berbisik, sawah di utara itu bukan sawah biasa. Namun sang kepala desa hanya menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Kita pura-pura tidak tahu. Mereka punya senjata, kita punya keluarga." Jepang memastikan tidak ada satupun warga yang bisa mendekat ke area persembunyian tanpa izin. Kadang, mereka membuat alasan palsu, sawah ditutup sementara untuk perbaikan irigasi. Tapi warga yang cermat tahu ada sesuatu yang tidak beres. Mereka mendengar suara mesin di malam hari, atau mencium bau solar yang tak biasa di udara. Sementara itu, di markas kecilnya, Letnan Tanaka menerima laporan dari pasukan pengintai. Unit sekutu sudah mendarat di Morotai, kata seorang perwira muda dengan napas cepat. Mereka mendekat ke selatan Sulawesi. Bila terus maju, Jawa akan jadi target berikutnya. Tanaka menatap peta. Semua posisi tanknya tersebar di area sawah dan ladang. Ia tahu, jika sekutu benar-benar datang, mereka tidak punya tempat untuk mundur. Tapi ia juga sadar, mereka punya keunggulan satu, kejutan. Siapa yang akan menyangka bahwa di balik ladang padi yang tenang, ada lusinan tank siap meledak dari tanah seperti naga baja. Namun di balik ketenangan itu, Jepang juga mulai takut pada sesuatu. Bukan musuh, tapi pengkhianatan dari dalam. Intelijen Jepang melaporkan ada aktivitas mata-mata lokal yang bekerja sama dengan sekutu, mengirim informasi lewat radio kecil yang disembunyikan di lumbung padi. Dan suatu malam, saat suara jangkrik berhenti, Tanaka memerintahkan pencarian besar-besaran di desa. Lampu-lampu minyak menyala di setiap rumah. Tentara Jepang mengetuk pintu satu persatu, memeriksa lumbung, menggali tanah, bahkan memecah tempayan air. Hingga akhirnya, di rumah Pak Wiryo, mereka menemukan sesuatu, potongan logam kecil berbentuk antena, tersembunyi di bawah tumpukan gabah. Siapa yang menaruh ini? Bentak Tanaka. Pak Wiryo gemetar. Ia tidak tahu apa-apa. Tapi di mata Jepang, ketidaktahuan bukan alasan. Malam itu, suara tembakan terdengar dari arah sawah. Dan setelah itu, warga tak pernah lagi berani mendekat ke area tempat tank-tank itu disembunyikan. Sawah menjadi tanah terlarang, dijaga ketat. Sementara rahasia Jepang terkubur bersama ketakutan rakyatnya sendiri. Namun di luar Jawa, sekutu sudah mulai merencanakan sesuatu yang akan mengubah semuanya. Maret tahun 1945. Langit di atas Jawa Timur memerah oleh sinar mentari yang baru naik. Tapi di balik keindahan pagi itu, bahaya sedang mendekat dari jauh, dari arah Laut Banda. Armada pesawat sekutu sedang terbang menuju daratan Jawa. Letnan Saburo. Tanaka baru saja menerima kabar melalui radio lapangan.
Pesawat pengintai sekutu terlihat di atas Madiun dan Kediri. Kemungkinan akan bergerak ke arah barat dalam hitungan jam. Ia menatap sawah di depannya, tempat di mana 3 unit tank Type 90, Ising Kohago, dan 1 Type 97 Chiha terkubur rapi di bawah lapisan lumpur dan jerami. Semua terlihat tenang, seperti ladang yang siap panen. Tapi Tanaka tahu, begitu pesawat musuh melintas, semuanya bisa berubah menjadi neraka dalam sekejap. Para prajuritnya bergegas ke posisi masing-masing. Mesin tank diperiksa, amunisi disiapkan, dan kamuflase terakhir diperkuat. Di antara mereka, Kawakami menyalakan mesin Type ke-95. Suara dengungnya pelan, tertelan oleh bunyi serangga dan angin sawah. Tanaka mendekat dan berbisik, "Kita tidak boleh menembak, kecuali aku yang perintahkan. Jika mereka lewat tanpa curiga, biarkan mereka lewat." Tiba-tiba, bayangan besar melintas di atas sawah. Sebuah pesawat pengebom B-25 Mitchell melintas rendah, diikuti 2 pesawat pengintai P-38 Lightning. Para prajurit Jepang menahan napas. Dari udara, ladang itu tampak seperti hamparan biasa. Tidak ada yang aneh. Tapi satu kesalahan kecil, satu pantulan cahaya dari logam tank, bisa mengundang kehancuran. Pesawat itu berputar sekali, lalu 2 kali. Tanaka menunduk, menggenggam pistolnya erat. Namun pesawat itu akhirnya melaju ke barat, menjauh perlahan. Untuk sesaat, semua orang bernapas lega. Tapi ketenangan itu tak berlangsung lama. 2 jam kemudian, dentuman keras terdengar dari arah barat daya. Langit tiba-tiba dipenuhi suara pesawat. Ratusan bom-bom mulai dijatuhkan di jalur kereta dekat Klaten dan Magelang. Jepang akhirnya sadar. Sekutu tahu. Entah bagaimana, lokasi pertahanan rahasia mereka telah bocor. Tanaka menatap ke langit dengan tatapan getir. "Mereka datang lebih cepat dari yang kita kira," gumamnya. Ia segera memberi perintah. "Semua unit aktifkan mesin. Lepas kamuflase, pertahanan tahap pertama, mulai." Suara mesin tank menggema dari bawah tanah. Lapisan jerami dan tanah terlempar ke udara saat menara baja itu perlahan bangkit, mengoyak permukaan sawah seperti monster yang terlahir dari lumpur. Para petani yang melihat dari kejauhan hanya bisa tertegun. Sawah yang tenang kini berubah menjadi medan perang, logam dan api. Tank pertama, Hago, mulai bergerak ke jalan desa. Larasnya berputar mencari target, tapi tidak ada musuh di sekitar. Hanya langit yang bergemuruh dan ledakan di kejauhan. Kawakami berteriak di radio, "Kita tidak punya perlindungan udara." Mereka datang dari atas, bukan dari depan. Bom berikutnya jatuh tak jauh dari posisi mereka. Tanah berguncang hebat, air sawah menyembur ke udara. 2 prajurit terlempar, 1 di antaranya tak bergerak lagi. Tanaka berlari ke arah tank, tubuhnya penuh lumpur. "Jangan panik, tetap di posisi," serunya. Tapi di dalam hati, ia tahu, ini bukan lagi pertahanan. Ini adalah pengorbanan terakhir. Di udara, pesawat sekutu mulai menurunkan serangan bertubi-tubi. Ratusan peluru, 50 kaliber menghujani sawah, menciptakan lubang-lubang besar dan semburan air, seperti badai. Jerami terbakar, air mendidih, dan bau solar bercampur darah memenuhi udara. Salah satu tank Type 97 terkena langsung di bagian mesin. Api segera menjalar, membuat amunisi di dalamnya meledak. Ledakan itu begitu besar hingga mengguncang seluruh area. Pecahan baja beterbangan, menancap di batang padi dan dinding gubuk. Tanaka menatap kobaran api itu dari kejauhan. Tank yang ia sembunyikan dengan cermat selama berbulan-bulan kini berubah jadi api unggun perang, menerangi fajar yang kelam. Namun di tengah kehancuran itu, satu tank masih hidup. Tank milik Kawakami. Dengan sisa tenaga, ia mengarahkan meriamnya ke langit, menembakkan peluru penusuk baja ke arah pesawat yang menukik. Mustahil mengenai, tapi itu bukan lagi soal kemenangan. Itu adalah simbol perlawanan terakhir Jepang di tanah Jawa. Letnan Tanaka menatap pemandangan itu dengan mata berkaca. Ia tahu, perang ini sudah kalah. Tapi bagi Jepang, kehormatan adalah bertahan sampai akhir. "Jangan biarkan mereka bilang kita menyerah," katanya pelan. "Biar sawah ini menjadi saksi bahwa kita pernah melawan." Dan di bawah langit Jawa yang merah membara, tang-tang yang pernah bersembunyi kini menjadi nisan besi yang membara. Tanda bahwa bahkan di ladang padi yang damai, perang bisa menanamkan luka yang tak akan pernah hilang. Petang menjelang, asap masih membubung dari ladang yang kini berubah menjadi lautan lumpur dan puing. Di antara batang padi yang gosong, hanya ada kepingan logam, helm-helm berserakan, dan genangan air
yang berubah warna menjadi merah kehitaman. Letnan Saburo Tanaka berjalan perlahan di antara reruntuhan itu. Bajunya hangus di beberapa bagian. Wajahnya dipenuhi jelaga dan debu mesiu. Ia menatap sisa-sisa tank yang dulu begitu ia banggakan. Kini hanya tinggal rangka yang membara di dalam sawah. Di dalam lumpur, sebagian laras masih menonjol seperti tulang raksasa yang tak terkubur sempurna. Di belakangnya hanya tersisa segelintir prajurit. Kawakami masih hidup, meski lengannya terbakar parah. Ia duduk di pinggir parit, menatap ke langit yang kini sepi, tanpa suara pesawat. "Letnan," suaranya serak. "Apakah mereka akan kembali?" Tanaka tidak menjawab. Ia tahu sekutu tidak akan kembali ke sini. Tidak untuk menyerang, tapi untuk menyapu bersih sisa-sisa Jepang yang masih bertahan. Malam itu, di bawah langit gelap yang hanya diterangi bulan, Tanaka menulis laporan terakhirnya. Di kertas lusuh yang kotor oleh lumpur ia menulis, "Pertahanan sektor selatan telah hancur. Semua unit tank tidak dapat dioperasikan. Kami bertahan sesuai perintah." Hingga yang terakhir, ia melipat kertas itu rapi dan menyimpannya di dalam kaleng peluru kosong. Lalu ia menanamnya di bawah pohon pisang di pinggir sawah. "Jika seseorang menemukannya suatu hari nanti," katanya pelan, "biarkan mereka tahu kami pernah di sini." Sementara itu, di desa sekitar, rakyat mulai kembali keluar dari rumah mereka setelah 2 hari bersembunyi di lereng dan hutan. Mereka berjalan perlahan, menyusuri jalan yang penuh asap dan lumpur. Dan ketika mereka tiba di sawah, mereka melihat pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan. Di antara batang padi yang rusak terlihat tank-tank Jepang yang terbakar setengah, sebagian masih berasap. Beberapa warga mencoba mendekat, tapi segera mundur ketika mencium bau anyir dan menyadari tubuh-tubuh tentara Jepang masih terjebak di dalamnya. Pak Wiryo, petani tua yang dulu pernah melihat bagaimana tank itu muncul dari tanah, kini berdiri terpaku. "Dulu mereka menanamnya di bawah sawah," katanya lirih. "Sekarang mereka dikubur di situ juga." Beberapa minggu kemudian, pasukan sekutu benar-benar mendarat di Jawa. Bukan sebagai penyerang, tapi sebagai penjaga setelah Jepang menyerah. Mereka menemukan banyak posisi kamuflase seperti itu. Tang-tang yang ditanam di sawah, di bawah kebun tebu, bahkan di tengah lapangan desa. Semuanya dalam keadaan rusak. Terkadang tanpa bahan bakar atau peluru. Seorang perwira Inggris bernama Captain Robert Hughes menulis dalam laporannya, "Tidak ada yang lebih aneh daripada melihat tank baja berkarat di tengah ladang padi yang hijau. Mereka bukan lagi senjata perang, melainkan monumen keputusasaan." Warga kemudian memanfaatkan sisa tank-tank itu untuk berbagai hal. Plat baja dijadikan atap rumah. Roda rantai digunakan sebagai pagar. Bahkan beberapa bagian meriam dijadikan alat bajak sawah. Tak ada yang tahu dari unit mana mereka berasal. Hanya legenda yang tersisa bahwa suatu masa Jepang menanam mesin perang di bawah tanah Jawa, siap meledak kapan saja, tapi akhirnya terkubur oleh waktu dan tanah yang sama. Bertahun-tahun kemudian, setelah perang berakhir, seorang anak kecil yang sedang membantu ayahnya di sawah menemukan sesuatu. Saat cangkulnya mengenai logam, ia menggali dan mendapati potongan baja berkarat dengan huruf Jepang di atasnya. Ia tak tahu apa itu, tapi ayahnya menatap lama, lalu berkata pelan, "Itu sisa perang. Dulu, sawah ini pernah menyimpan rahasia besar. Kini, tak ada lagi jejak tentara, tak ada lagi suara mesin. Hanya deru angin dan nyanyian kodok di malam hari." Tapi bagi mereka yang tahu ceritanya, sawah itu tidak pernah benar-benar tenang, karena di bawah lumpur dan padi yang tumbuh setiap musim, masih ada baja yang tertidur. Saksi bisu dari masa ketika perang bersembunyi di tengah kehidupan rakyat Jawa. Dan di suatu tempat di bawah tanah, laporan terakhir Letnan Tanaka masih terkubur. Tinta yang perlahan memudar. Tapi kisahnya tetap hidup di antara butiran padi yang terus tumbuh di atasnya.